Terminal Osowilangun atau dikenal Tambak Osowilangun, terminal yang berada pada daerah pinggiran sisi barat laut perbatasan antara wilayah Surabaya dengan Kabupaten Gresik di Kelurahan Tambak Osowilangun. Terminal ini dikelilingi oleh tambak garam dan beberapa komplek pergudangan dan industri. Sebelum tahun 2012, terminal ini masih menjadi titik awal keberangkatan dan lintasan dari 12 jalur trayek antara lain Pacitan, Jember, bahkan Sumeneb. Namun 2020 hanya tersisa 4 relasi atau jalur yang ada di terminal ini, antara lain Paciran, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Malang. Salah satu penyebab sepinya aktivitas angkutan umum di terminal ini disebabkan karena keengganan calon penumpang masuk ke area terminal, serta sedikitnya angkutan umum yang masuk ke dalam terminal. Jadi angkutan umum setelah parkir dari peron pemberangkatan dalam terminal lalu bergerak keluar untuk mengetam kembali di pintu keluar. Berulang kali di Sub Surabaya melakukan patroli dan penertiban angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di area luar terminal. Namun upaya tersebut tidak memberikan efek jangka panjang dan permasalahan lama akan terulang kembali. Sepinya penumpang juga seringkali dikeluhkan para pedagang dan pemilik stand di dalam terminal. Pedagang mengeluh karena nyaris tidak ada pemasukan dari hasil jualan di dalam terminal. Momen tersibuk di terminal ini biasanya di akhir pekan dan momen hari libur nasional saja. Selain itu, jumlah penumpang cenderung sepi karena banyak penumpang yang naik dari sepanjang jalan antara terminal sampai simpang tol Romo Kalisari. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 8 lebih 20 menit. Sekarang saya sudah berada di Terminal Tambak Osowilangun, Surabaya bagian utara. Ini perbatasan dengan Gresik teman-teman. Jadi ini lanjutan dari trip sebelumnya naik tentrem dari Malang menuju ke Osowilangun. Sekarang saya mau melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Bojonegoro teman-teman. Dulu sebelum adanya bus Bojonegoro Bungurasi, terminal inilah yang menjadi tujuan utama dari bus Bojonegoro. Jadi Bojonegoro Surabaya itu Surabaya di sini teman-teman, bukan di Bungurasi. Setahuku Bungurasi itu tahun berapa ya? 2000 sebelum Covid teman-teman. Itu masuk ke Bungurasi. Dan sekarang terminal Tambak Osowilangun itu sudah sepi, jadi banyak yang penumpang turunnya di Bungurasi. Tapi kita lihat seperti gimana terminal Osowilangun di tahun 2024 ini. Sekarang udah seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi di sini ada angkutan umum, ada angkot ya, angkutan kota. Ini yang kuning-kuning ini tujuannya ada yang ke Surabaya Gresik, ada yang ke Surabaya Pasar Turi. Lalu dulu itu ada bis kota dari Bungurasi menuju ke Tambak Osowilangun ini warna biru kalau salah, dia via tol. Kalau nggak salah P8. Nah itu juga ada angkot, juga nggak tahu kemana itu, ke P8 Unesa gitu. Lalu ada Surabaya Bus juga masuk sini, cuman nggak tahu jamnya gimana. Itu nanti oper-oper kalau ke Bungurasi gitu. Ini kedatangan bis antar kota, jadi kita langsung menuju ke shelter keberangkatan di sebelah sana. Kita lihat ada apa di situ. Seperti ini teman-teman ya. Udah sepi teman-teman. Itu juga ada servis. Sekarang kita coba ke parkiran belakang teman-teman. Kira-kira ada bus yang menarik nggak ke arah Bojonegoro? Jadi seperti ini terminal Tambak Osowilangun di tahun 2024. Di situ ada Margojoyo 3. Lalu depan saya ini ada Putra Mas. Ini bodinya Trisakti dulunya. Lalu dirombak menjadi Jetbus. Lalu ada Margojoyo lagi, Dali Prima. Lalu di sana ada Dalimas. Dan di sana itu ada Raja Walinda teman-teman. Itu menarik teman-teman karena bodinya pakai New Aristo. Tapi nggak tahu zamannya jam berapa ya. Di sana. Ini cuacanya panas banget, padahal ini jam berapa ini? Jam 8.25. Panas banget.
Kita tunggu di shelter keberangkatan aja. Shelter keberangkatannya di sana. Itu juga ada damkar. Jadi kita tadi datangnya dari situ, itu masuk lalu nanti keluarnya di sana. Kita tunggu-tunggu aja teman-teman. Ini jam segini panas ya. Gila. Nggak ada angin coy. Ini sepertinya menarik teman-teman, naik Raja Wali Indah Bumel dengan bodi New Aristo. Oke, sekarang kita nyobain Raja Wali Indah yang bodi Aristo. Ini bodinya langka teman-teman. Jadi New Armada. Ini dari New Armada bodinya New Aristo. Sekarang udah nggak keluar. Bapak Bojonegoro Raja Wali Indah di jalur 5. Nah, ini bodinya. Udah nggak keluar ini. Bodi langka. Karoseri New Armada berasal dari kota Magelang yang mempunyai produk dengan desain yang nyentrik. Misalnya seperti bodi bus Aristo yang dirilis pada tahun 2014. Salah satu produknya adalah bodi New Aristo yang memiliki desain cukup unik pada zamannya. Di bagian depan menggunakan model lampu yang desainnya mirip dengan bumerang. Bentuk unik lainnya ada di bagian belakang yang mempunyai model lampu vertikal dan besar. Selain itu, posisi lampunya juga dipasang agak tinggi sehingga terlihat lebih unik. Model lampu belakang ini cocok untuk double decker nggak sih? Nah, model Aristo dibuat untuk second line up-nya Big Bus New Armada setelah F1X. Namun nasib Aristo hanya bertahan sekitar 2 tahun sampai akhirnya hadir bodi Evoluenter generasi pertama. PO yang menggunakan bodi ini diantara lainnya ada Rosalia Indah, Raja Wali Citra Transport, dan Raja Wali Indah Bojonegoro. Ada 2 varian yaitu yang menggunakan AC dan non AC, atau biasanya disebut bumel teman-teman, melbu kumel. Nah, kali ini kita mengabadikan yang versi bumelnya karena sudah jarang ditemui di dunia otobus. Bus yang kita naiki ini menggunakan bodi Aristo dan ditopang dengan mesin Hino AK8 215 horsepower. Oke, sekarang jam 9.07 sudah terparkir Raja Wali Indah bodi New Aristo dari New Armada. Ini bodinya udah langka teman-teman. Udah dibel. Sekarang kita naik. Kenapa? Bodi langka nih Pak. Bodi langka. Bodi ini langka. Itu beli apa? Jenenge ampun niku Mas nggih. Apik. Siap. Ini nane jenenge hampir nabrak truk ya ono itu beli apa? Lagi. Sekarang jam 9.08 lepas dari Pasawilangun. Trotoar Kalisari jam 9.19.
Untuk tarifnya sendiri dari Osowilangun menuju Bojonegoro sebesar 30.000 saja, sedangkan dari Mengurasi ke Bojonegoro itu 40.000 teman-teman. Jadi kenapa Mengurasi lebih mahal? Karena dia lokasinya agak jauh dan menempuh jalan tol. Jadi ya lumayan menguras biaya lah di situ. Exit ke Bomas jam 9.28. Jadi tarif dari gerbang tol Romo Kalisari menuju gerbang tol Bomas itu golongan 1 kena biaya 10.000 teman-teman. Terminal Bundar jam 9.34. Di jalur Surabaya ke Bojonegoro atau sebaliknya masih menggunakan sistem tawaran. Salah satu cara yang kerap dilakukan adalah menggunakan informan. Informan ini bisa siapa saja, mulai dari rekan sejawat atau orang lain seperti pedagang asongan atau timer. Saling telepon satu sama lain ini kerap disebut sebagai tawaran. Makin banyak jaringan, maka semakin tinggi informasi yang diperoleh. Biasanya antar helper atau kernet yang mencari informasi tawaran tersebut guna untuk mencari celah bus depan dengan bus belakang, agar tahu posisi dan strategi untuk mencari penumpang. Menurut informasi dari yang saya baca, nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Pada zaman dulu ada seorang pemuda bernama Hadi. Karena mendapatkan pangkat Rangga, maka ia disebut Rangga Hadi. Rangga Hadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat di daerah ini. Karena Rangga Hadi pandai ngemong rakyat, pandai membina daerah, dan mahir menyebarkan ajaran agama Islam serta dicintai oleh seluruh rakyatnya. Dari asal kata Mbah Lamong inilah kawasan ini lalu disebut Lamongan.
Ayo kau bagi. Ayo mundur sih. Mundur sih. Coba lagi, Pak. Sama, Pak. Belakang. Jam 10:04 Terminal Lamongan. Iya, alhamdulillah. Sih, semangat sih. Ya sih. Pasar Babat. Sore. Wes, alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Ayo, ayo, cepet, cepet, cepet. Alhamdulillah, atau gerap, Pak. Iki balik saya, mobil. Lain niku mokong malah kok. Tambah mokong niku niku to. Ye roe. Toblono kok. Jadi jalan kok. Frances.
Oke teman-teman, itu tadi perjalananku menggunakan PO Raja Wali Indah dari Surabaya Sawilangun menuju ke Bojonegoro. Ini terbilang cukup langka karena bodinya sudah tidak keluar dari karoseri New Armada ya, dan susah dicari tentunya. Oke, sampai sini teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.